Kabar isu matinya Netanyahu yang dimana sekarang viral di media sosial, ada berbagai macam perspektif yang timbul di tengah-tengah netizen melihat beberapa kejanggalan yang katanya kehadiran Netanyahu ini adalah buatan AI. Saya berharapnya Netanyahu ya mati gitu, mati kena rudal atau mati kena jantung atau mati, intinya mati. Meskipun tidak kita harapkan Netanyahu ya cepat atau lambat ya pasti mati. Namun ya kematian penjahat akan lahir penjahat yang lain. Sampai kiamat begitu. Matinya penjahat akan lahir penjahat yang lain. Matinya orang baik akan lahir orang baik yang lain. Karena apa? Kalau orang jahat mati, lalu semua yang jahat-jahat mati, cuma orang baik semuanya, artinya apa? Sudah kiamat, teman-teman. Akhir dunia sudah. Jadi selagi dunia ini kalian masih belum berharap kiamat, ya sudah, jangan berharap matinya orang jahat tidak akan lahir lagi orang jahat. Begitu. Nah, sekarang katanya penampakan Netanyahu yang terbaru ini diduga juga buatan AI. Setelah video sebelumnya saya bongkar bahwa ketika Netanyahu seperti ini, dikabarkan tangan yang sebelah kanan ada 6. Terus ketika dia begini, nah begini katanya, jari kelingkingnya lebih panjang daripada jari manisnya atau jari tengahnya. Intinya mereka tidak paham dengan beberapa settingan atau efek dari kamera, teman-teman. Sedangkan kalau kita berbicara masalah kamera, di settingan kamera itu ada berbagai macam settingan yang dimana bisa membuat motion blur, bisa membuat berbagai macam efek penangkapan kamera yang membuat frame-frame yang tersisa bagian dari satu gambar. Ya, itu sudah pernah kita lakukan dan video sebelumnya saya juga membedah itu. Nah, sekarang dikabarkan lagi nih, video Netanyahu yang terbaru katanya hasil AI juga. Coba kita simak dulu ya, dan nanti kita bedah. Kita bedah juga. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah isu kematian dirinya lewat sebuah unggahan video terbaru. Dalam video yang diunggah di X pribadinya, Netanyahu muncul di kedai kopi pada Minggu 15 Maret. Ia juga menyebut dirinya gila kopi. Selain itu, ia juga menunjukkan kedua tangannya ke kamera, sekaligus meminta netizen untuk menghitung jumlah jarinya, seolah menanggapi rumor video 6 jari yang sempat viral. Namun, pengamatan Grok di X menyebut video Netanyahu di kafe tersebut merupakan deepfake. Jadi ada pengamatan lain bahwa video ini juga fake, teman-teman. Coba kita simak video-videonya. Isu mengenai kematian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet berspekulasi bahwa Netanyahu telah tewas akibat serangan rudal Iran. Spekulasi itu muncul setelah beberapa pihak menuding pemerintah Israel diduga berupaya menutupi kabar tersebut. Dugaan itu menguat seusai Netanyahu mengunggah sebuah video terbaru di X pada Minggu, 15 Maret 2026. Namun video tersebut justru memicu kecurigaan publik. Banyak warganet menduga rekaman itu dibuat menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Kecurigaan muncul karena sejumlah kejanggalan terlihat dalam video tersebut. Jadi semuanya AI, teman-teman. Bahkan ketidakmunculan Mujtaba Khomeini itu juga rekayasa AI ya. Oke, lanjut dulu. Kejanggalan pertama terlihat saat Netanyahu mengangkat secangkir kopi yang tampak penuh. Penuh. Cairan di dalam cangkir tidak terlihat tumpah sedikit pun. Tidak terlihat tumpah. Kejanggalan kedua terjadi ketika Netanyahu. Jadi kopinya adalah kopi steam coffee ya, teman-teman. Yang paham dengan kopi, ini bukan kopi-kopi biasa, kopi-kopi cair yang diaduk oleh bapak-bapak di pos ronda. POV, ekspresi seseorang ketika ngopi. Enak banget Ini bukan kopi yang biasa diminum bapak-bapak di pos ronda. Beda, ini steam coffee. Nanti kita akan bahas apa itu steam coffee ya. Meskipun saya bukan pecinta kopi. Karena ada hubungannya dengan video yang katanya AI ini. Coba kita lanjut. Netanyahu menyeruput kopi tersebut. Meski terlihat penuh sejak awal, volume kopi di dalam cangkir tampak tidak berkurang setelah diminum. Selain itu, tapi ada bekas di bibirnya. Ya, Netanyahu menyeruput sedikit kopi dan itu berbekas di bibirnya. Mungkin AI lupa nih, terlalu detail membuat video AI-nya. Jadi sampai ada bekas kopinya di bibir. Warganet juga menyoroti gerakan jaket Netanyahu yang dinilai tidak wajar saat ia memasukkan tangannya ke dalam saku.
Gerakan tersebut dianggap menyerupai kesalahan animasi yang sering muncul pada video berbasis AI. Kemudian, seorang jurnalis dari India Newsbeat, Karishma Aziz, bahkan mencoba memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI. Hasilnya, video itu disebut memiliki kemungkinan sekitar 78% dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kejanggalan lain juga terlihat pada bentuk hidung dan telinga Netanyahu yang dinilai berbeda dibandingkan penampilannya di video lain. Tak hanya itu, sebagian warganet juga menemukan detail mencurigakan pada latar video. Tanggal yang muncul di mesin kasir di belakang Netanyahu justru menunjukkan tahun 2024, sehingga memicu spekulasi bahwa rekaman tersebut kemungkinan merupakan video lama. Sebelumnya, isu video AI ini juga sempat ramai karena dalam salah satu cuplikan terlihat jari Netanyahu tampak berjumlah 6, yang semakin memicu dugaan bahwa rekaman tersebut merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan. Meski berbagai dugaan terus bermunculan, hingga kini belum ada bukti resmi yang memastikan kabar kematian Netanyahu. Status sebenarnya dari pemimpin Israel itu pun masih belum sepenuhnya jelas. Oke, nah di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah AI, ya memang akan menjadi kesimpang siuran yang dimana bisa memanipulasi kenyataan atau fakta yang tengah terjadi. Apalagi masalah Netanyahu ini, orang paling kontroversi seantero jagat dunia. Nah, sekarang kita balik lagi kepada pembahasan Netanyahu, apakah video ini AI atau tidak. Melihat kata netizen nih, bentuk dari wajah, bentuk hidung, bahkan tangan yang masuk saku, dilanjut dengan kopi yang tidak tumpah. Nah, kalau kita berbicara masalah kopi, apakah betul kopi ini adalah hasil dari AI sampai-sampai meninggalkan bekas di bibir atasnya Netanyahu? Kan biasa orang minum kopi tidak langsung diseruput semuanya dihabisin, dicicip sedikit-sedikit. Ini teman-teman bukan kopi yang ada di pos ronda abang-abang atau bapak-bapak yang lagi nongkrong. Beda kopinya. Mau tahu? Yang paham kopi pasti tahu, tapi kita kasih lihat contohnya. Nah ini salah satu contohnya ya, coba kita setel. Menuangkan latte art bisa sangat sulit dipelajari. No, ini full, tapi kenapa tidak tumpah meskipun digoyang-goyang? Lihat. Tetapi Anda akan memiliki banyak keunggulan jika Anda tahu cara mengukus susu dengan benar. Mulailah menuang dengan menuang dari atas seperti ini. Saat Anda siap membuat karya seni, dekatkan ujung teko susu ke permukaan agar busa tidak tenggelam tetapi tetap berada di atas. Jika Anda memasukkan terlalu banyak udara, ini full, ulang lagi, nih ya perhatikan. Ini full teman-teman, benar-benar di ujung bibir ini gelas, tapi tidak ada setetes pun yang tumpah. Tetap berada di atas. Tuh, lihat. Jika Anda memasukkan terlalu full, tapi tidak tumpah. Ini AI. Nanti ini juga dikira AI. Ini nggak tumpah, ini memang nggak tumpah. Steam milk ini. Terlalu banyak udara. Saat mengukus susu akan menjadi terlalu kental dan akan tampak lebih bergumpal seperti ini. Lebih sulit untuk membentuk bentuk yang jelas. Jika Anda tidak memasukkan cukup udara, hasilnya akan seperti ini. Susu akan terlalu encer dengan sedikit atau kalau encer begini, tumpah teman-teman. Bisa tumpah. Busa mikro untuk benar-benar membuat karya seni di atasnya. Jadi dari sana, Anda dapat Tapi kalau sempurna seperti ini, meskipun hampir tumpah nih di bibir ininya, gelasnya, tidak ada setetes pun tumpah. Mengatur seberapa banyak udara yang Anda masukkan untuk menciptakan tekstur terbaik untuk seni latte. Nah, di sini saya bukan ingin membela video Netanyahu. Oh enggak, Netanyahu dibela sama Harry Plus gak mati. Nah, memang faktanya gak mati. Kalian berharap mati, saya pun juga berharap dia mati. Ya kalau kalian buru-buru ingin Netanyahu mati, kalian berangkat ke Israel, bawa bambu runcing, ajak perang Israel. Begitu. Atau bawa apa kalian? Ketapel, bawa celurit, bawa senjata paling kalian andalkan, ajak Israel perang. Kalau terburu-buru ingin bunuh Netanyahu. Jadi kadang lucu melihat netizen di Indonesia itu. Saking mereka menginginkannya kehancuran Israel, berita apapun yang berkaitan dengan Netanyahu, ini itu, mereka nonton, mereka bertepuk tangan. Kalau kita ingin dan kita peduli kepada Palestina, perhatikan baik-baik. Kita deklarasikan Free Palestine, bebaskan dari konflik, stop perang. Ya, lucuti senjata Hama itu. Perang, stop. Ketika tidak ada perang, maka Israel tidak akan punya alasan menyerang Gaza. Alasan Israel menyerang Gaza karena ada Hama di sana. Hama itulah
alasan Israel berperang dan menewaskan kurang lebih 100.000 di Gaza. Oh, enggak bisa Mas Heri. Ini harus perang. Arab Saudi harus perang semua habis-habisan dengan Amerika dan Israel. Iya, mau perang terus-terusan kalian. Enak di Indonesia, kalian yang tinggal di Indonesia nih, jauh dari Timur Tengah, jauh dari ledakan rudal, jauh dari ancaman nuklir, jauh dari serangan misil-misil tentara. Enak kita komentar di media ya. Iya loh, kita harus perang, dukung perang agar selesai begini begitu. Mereka yang perang, teman-teman, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan orang tuanya, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan hartanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan masa depannya, kehilangan semua kehilangan. Kita di sini yang bersorak-sorak ini, yuk perang, yuk perang. Kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan di sana. Warga sipil yang tertindas akibat perang ini. Apa gak mikir? Arab Saudi selama ini memperjuangkan bagaimana agar Palestina bisa dimerdekakan dengan jalur diplomasi, agar tidak ada pertumpahan darah lagi. Tapi pihak Syiah terus membuat kegaduhan, kerusakan, kehancuran, konflik di Gaza. Perang-perang terus. Dan ini bukan kesaksian Harry Pras. Pernyataan ini bukan asal kacamata Harry Pras yang sebatas hidup di daerah Jabodetabek, ngelihat sana-sini, gak lihat perang langsung. Video-video beredar. Warga-warga Palestina, warga Iran, warga Suriah, warga Irak, warga Yaman yang ada di sekitaran Ardus Syam itu, mereka semua meneriakkan bahwa Syiah Rafidah, Iran, Khomeini adalah biang kerok dari semua konflik yang ada di sana. Terorisme yang sebenarnya adalah Khomeini, Syiah Rafidah. Bukan Harry Pras yang bilang. Harry Pras memaparkan di semua video-video saya sebelumnya, memaparkan dari isi kitab Khomeini yang mencela para sahabat, mengkafirkan sahabat, menganggap Al-Quran kurang, menganggap imam-imam mereka suci, menganggap imam-imam mereka tidak berdosa, tidak punya dosa maksum. Bahkan mereka menyatakan Al-Quran ini nanti akan dibakar. Kita ini kafir dunia akhirat. Ini ada di kitab-kitab Syiah Rafidah. MUI mengeluarkan fatwa. Bahkan Ustadz Adi Hidayat pun memberikan fakta sedemikian rupa. Masih saja ada yang membela begini begitu. Apa sih tujuan kalian itu? Ya, apa tujuan kalian? Ya, karena di Indonesia Syiah sudah mulai berani tepuk-tepuk dada di GBK, nyanyi-nyanyi, meratapi Husain. Akhirnya apa? Ya, mereka juga berkamuflase di tengah-tengah kita, lalu membuat kegaduhan seperti sekarang. Tapi ya sudah, di video ini yang awalnya saya ingin membahas masalah kematian Netanyahu yang palsu, malah merembet kemana-mana. Jadi sekarang pikir saja sudah, kalau kalian ingin buru-buru nih, kembali lagi ke Netanyahu, kalian buru-buru ingin Netanyahu mati, kalian bawa bambu runcing, berangkat ke Israel, ajak perang tuh Israel.